Jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi kalimat ini semacam dengan kalimat la ilaha illallah, sama. Kalau la ilaha itu adalah nafyu, penafian, peniadaan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, maka illallah adalah isbat atau penetapan bahwasannya Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Ayat ini sama. Wa'budullaha berarti isbat, penetapan bahwasannya kita hanya menyembah Allah saja. Wala tusyriku bi syai'an adalah nafi, penafian, peniadaan bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ayat atasnya kemarin sudah. Wa qoulihi ta'ala wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan firman Allah, dan Tuhanmu telah menetapkan, qada bimakna wassa wa amara. Allah itu mewasiatkan dan memerintahkan apa? Alla ta'budu illa iyyahu. Janganlah engkau menyembah kecuali Dia Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat ini menunjukkan bahwasannya berbuat baik kepada orang tua menunjukkan apa? Kewajiban berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua adalah suatu hal yang besar, yang agung. Karena apa? Karena Allah menggandengkannya dengan perintah untuk bertauhid. Paham dong? Jadi berbakti kepada orang tua itu adalah suatu hal yang sangat agung. Karena apa? Karena Allah menggandengkannya sesudah perintah untuk hanya menyembah Allah. Wa'budullaha wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua bukan hanya pada syariat Islam saja, bahkan nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW juga memerintahkan agar umatnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allaha wa bil walidaini ihsana. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji min bani Israil, dari bani Israil, la ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasannya umat-umat terdahulu juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tua. Juga Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat Maryam ayat 31 sampai 32, Nabi Isa alaihissalam dijelaskan Allah dalam Al-Quran dalam surat Maryam. Nabi Isa mengatakan, wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya, dan Dia Allah memerintahkanku untuk mendirikan salat. Wa awsani bis salah waz zakah, dan menunaikan zakat madum tuhaya, selama aku hidup, wa barram biwalidati, dan untuk berbuat baik kepada ibuku. Ini juga menunjukkan bahwa syariat yang dibawa Nabi Isa juga terdapat perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah juga menggandengkan
perintah untuk bersyukur kepada Allah dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat 14, Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidayka, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, hanya kepada kamilah kalian itu kembali. Jadi yang pertama, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah perkara yang besar, perkara yang agung di dalam syariat Islam. Karena yang pertama Allah menggandengkan perintah untuk menyembah Allah saja, perintah untuk bertauhid saja dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sedangkan yang kedua, Allah juga menggandengkan perintah untuk bersyukur kepadanya dengan perintah untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ridha Rabbi fi ridal walidi. Sesungguhnya keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan kedua orang tua. Wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Sedangkan kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan kedua orang tua. Kemudian pada suatu saat ada seorang sahabat yang berulang-ulang minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dia diizinkan untuk berjihad di jalan Allah, untuk mengikuti peperangan. Sahabat ini berulang-ulang minta kepada Nabi agar diizinkan ikut berperang. Sementara Nabi mengetahui bahwa orang ini, sahabat ini masih memiliki seorang ibu yang masih hidup. Maka apa perintah Nabi kepada orang ini? Ilzam rijlah, kamu lazimilah, menetaplah pada kaki ibumu. Maksudnya apa? Maksud Nabi disuruh untuk merawat ibunya, tidak diperkenankan untuk ikut berjihad. Fasamal jannah, di sana itu terdapat surga dalam merawat kedua orang tua. Kemudian kita lihat ayat ini, wabil walidaini ihsana. Nah, ihsana itu kalau dalam kaidah nahwu namanya maf'ul mutlak. Sudah belajar maf'ul mutlak? Darbata Muhammadan darbatan wahidatan, satu kali pukul. Ihsanan dengan sebaik-baiknya. Di sana ada perintah yang dihapus penulisannya. Apa? Wa ahsinu bil walidaini ihsana. Tapi ahsinunya itu mahdhuf, tidak tertulis di sana. Tapi bisa dipahami dengan orang yang pintar, yang mengetahui bahasa Arab. Wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Tapi cuma ditulis wa bil walidaini ihsanan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik mungkin. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua di sini ada dua bentuk. Yang pertama adalah fi'liyun, dalam perbuatan. Perbuatan kita yang menunjukkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua bentuknya adalah dalam bentuk ucapan. Ucapan yang paling baik yang kita berikan kepada kedua orang tuanya, orang tua kita. Terlebih lagi, berbuat baik kepada kedua orang tua itu lebih ditekankan ketika kedua orang tua kita sudah memasuki masa lanjut usia, sudah memasuki masa jompo. Kenapa? Karena pada masa lanjut usia, pada waktu tersebut orang tua biasanya sudah tidak mampu, baik secara fisik maupun secara materi. Fisiknya sudah lemah, pendengarannya berkurang, penglihatannya berkurang, sudah tidak bisa bekerja sehingga tidak memiliki materi yang cukup untuk kehidupannya.
Sebagian lagi orang tua ketika sudah memasuki masa lanjut usia, kalaupun mereka itu memiliki materi yang cukup untuk kehidupannya, maka mereka membutuhkan teman untuk berkeluh kesah, membutuhkan teman untuk sekedar diajak berbincang-bincang. Ayat ini juga menunjukkan bahwasannya orang tua itu semakin lanjut usia, semakin bertambah umurnya, maka semakin besar perintah Allah agar kita semakin berbuat baik kepada kedua orang tua kita, bukan malah ditinggalkan. Yang ketiga, Allah itu memotivasi kita agar ketika orang tua kita sudah lanjut usia, maka hendaknya orang tua kita itu tinggal bersama kita, supaya orang tua kita tinggal bersama kita. Karena Allah berfirman, indakal kibaro, ketika mereka itu sudah lanjut usia di sisimu. Sudah lanjut usia di sisimu. Tapi aneh sekarang, ada orang tua memiliki anak 10, semuanya malah apa? Lempar tanggung jawab, nggak mau orang tuanya ikut dengan dirinya. Udah ikut kamu aja, ikut kamu aja. Padahal Allah memotivasi supaya orang tua itu tinggal bersama kita. Kita lihat seorang ibu ketika memiliki 10 anak, dia bisa mengurus 10 anaknya. Akan tetapi kebalikannya, belum tentu 10 anak mampu mengurus ibunya. Dilempar, sudah ibu ikut kamu aja, ikut kamu aja. Nggak ada yang merawat orang tuanya. Ini bertentangan dengan apa yang diharapkan, dimotivasi dalam Islam, supaya orang tua itu tinggal bersama kita, kita bisa merawatnya, sehingga perbuatan baik kita kepada kedua orang tua menjadi salah satu pintu surga bagi kita. Keempat, dalam ayat itu dikatakan, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Janganlah kalian katakan kepada keduanya atau salah satunya. Allah melarang mengatakan dalam bahasa Arab. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, adalah bentuk ucapan yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan kita kepada orang tua kita. Misalnya kita diperintah, kita mengeluh, kita nggak ridho, kita jengkel, maka hal ini sudah termasuk bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Apabila sesuatu yang paling ringan saja dilarang, apalagi yang lebih berat daripada itu. Kita mengatakan perkataan yang tidak sopan kepada kedua orang tua kita, atau kita mengatakan perbuatan yang menyakiti hati kedua orang tua kita, tentu hal itu adalah merupakan dosa yang besar, karena kita telah berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Dan bahkan bentuknya tidak harus ucapan hanya sekedar lirikan mata ataupun sebuah sikap kecil yang itu menunjukkan kejengkelan kita terhadap kedua orang tua kita, maka sudah cukup kita itu dicap sebagai anak yang durhaka. Ini belum bentak, cuma lirikan mata yang mencerminkan kita jengkel, sudah menunjukkan kedurhakaan. Apalagi yang lebih berat dari itu? Tentu itu sangat dilarang dalam Islam. Wa qul lahuma qawlan karimah, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang lemah lembut. Apalagi sudah orang tua memasuki masa jompo, pendengarannya sudah berkurang. Kadang ini suatu masalah. Ketika orang sudah lanjut usia, kita bicara pelan, tidak bisa didengar dengan baik. Kita bicara agak keras, dikira membentak. Betul kan? Ya ini. Makanya kita, kesabaran kita bagaimana ketika kita merawat kedua orang tua yang sudah jompo. Ibaratnya itu kita melayani bayi yang besar itu. Harus banyak kesabaran.
Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang lemah lembut, yang penuh penghormatan, yang menunjukkan ketawaduan kita kepada kedua orang tua. Dan anehnya, sebagian orang bisa berlemah lembut terhadap orang lain yang tidak dia kenal, tapi justru tidak bisa berlemah lembut terhadap kedua orang tuanya sendiri. Masya Allah, ketika berjumpa dengan orang, dia bisa bicara dengan halus sopan, dengan bahasa Jawa yang halus. Tapi ketika dengan orang tuanya sendiri, bahasanya bahasa yang gak halus, bahasa kasar. Kemudian juga ada perintah untuk mendoakan kedua orang tua kita. Dan mendoakan kedua orang tua bukan saja ketika orang tua kita sudah meninggal. Ketika orang tua kita masih hidup, kita juga doakan mereka. Taib, nastamil. Kita lanjutkan. Wa qawlihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Syai'an bentuknya nakirah. Bentuknya nakirah. Artinya nakirah belum jelas. Sesuatu yang belum jelas, maka dia akan memberikan faedah keumuman, sehingga ketika dikatakan wala tusyriku bihi syai'an, syai'an bisa berupa apa saja karena umum. Bisa berupa berhala, bisa berupa pohon yang dikeramatkan, bisa berupa kuburan, bisa berupa malaikat. Ada orang yang mempersekutukan Allah dengan malaikat? Ada, menyembah malaikat. Bisa berupa nabi. Ada manusia yang menyembah nabi? Ada. Bisa berupa jin. Nah, ini kalau banyak orang menyembah jin itu banyak, enggak sedikit. Kemudian wala tusyriku dalam jangan mempersekutukan dengan tusyriku itu dalam kaidah fi'il itu mengandung masdar. Sebenarnya kalimatnya wala tusyriku bihi isyrakan. Wala tusyriku bihi isyrakan. Janganlah kalian berbuat kesyirikan dengan bentuk kesyirikan apapun. Dan karena masdar ini nakirah juga, isyrakan juga nakirah, maka kalimat larangan ini juga memberikan faedah umum. Wala tusyriku bihi isyrakan. Jangan berbuat kesyirikan dengan bentuk apapun. Bisa berupa syirik kecil, dilarang. Syirik yang besar juga dilarang. Syirik yang tersembunyi juga dilarang. Syirik dalam rububiyah dilarang. Syirik dalam uluhiyah juga dilarang karena faedahnya nakirah, umum. Taib, nastamil. Wa qalihi ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah ta'alu atlu ma harrama 'alaikum, mari aku bacakan kepadamu apa yang diharamkan Tuhan kalian. Yang pertama alla tusyriku bihi syai'an. Kemudian wa bil walidaini ihsana. Sama dengan ayat yang tadi. Ilahna fahimtum? Jadi kenapa berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah sesuatu yang besar dalam Islam? Karena yang pertama
Allah menggandengkannya dengan perintah untuk bertauhid. Yang kedua, Allah menggandengkan perintah bersyukur kepada Allah dengan perintah bersyukur kepada kedua orang tua. Baik, kita baca hadisnya sekarang. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud berkata, "Man arada, barang siapa yang ingin, yang hendak, an yang duro, melihat, mengetahui, ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ingin mengetahui, ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatamuhu, yang di atas wasiat itu ada stempel. Stempel. Oh, zaman dahulu stempel itu di cincin buat ditempel gini. Jadi wasiat itu biasanya di atasnya ada stempelnya yang menunjukkan bahwa itu resmi gitu ya. Falyaqra qaulahu ta'ala, maka bacalah firman Allah Ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qaulihi ta'ala wa anna hadha siratim mustaqimah. Al-ayah. Bukan mushaf. Tolong diambilkan mushaf Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ada ini enggak Ustaz pinjam? Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan, seseorang yang ingin melihat wasiat yang ditinggalkan Nabi, maka hendaklah dia membaca ayat ini. Hendaklah dia membaca ayat ini. Kenapa Ibnu Mas'ud menjadikan firman Allah ini dalam surat, dalam ayat ini, kenapa Ibnu Mas'ud menjadikan ayat ini sebagai sebuah wasiat yang seolah-olah diwasiatkan oleh Nabi, padahal Rasulullah tidak berwasiat? Karena apa? Karena besarnya perhatian Rasulullah SAW kepada kandungan di dalam ayat ini. Jadi Nabi berwasiat, terjadi perselisihan? Tentu tidak. Ibnu Mas'ud itu mengatakan seolah-olah ini adalah wasiat Nabi karena besarnya perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ayat ini. Kepada ayat ini Allah berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Wala taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itu ayat lengkapnya ya, di ayat 151. Kemudian di dalam setiap akhir ayat dari 3 ayat ini, jadi Al-An'am ayat 151 sampai dengan 153 itu adalah 10 hal penting yang diwasiatkan oleh Allah. Karena apa? Di dalam setiap akhir ayat Allah selalu berfirman, "Dzalikum wassaqum bihi." Ayat 151 diakhiri dengan "Dzalikum wassaqum bihi." Ayat 152 juga "Dzalikum wassaqum bihi." Dan yang terakhir juga "Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Karena pentingnya kandungan dalam ayat-ayat ini. Fahim tuh? Kemudian dalil ketujuh, wa an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, berkata, kuntu rabdifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Mu'adz bin Jabal berkata, aku pernah diboncengkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimarin, di atas seekor keledai. Faqala li, maka Rasulullah bersabda kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, at-tadri ma haqqullahi 'alal ibadi? Apakah engkau mengetahui
hak Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi? Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu hak Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba, yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allahi, dan apakah hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah jika hamba tersebut memenuhi hak Allah? Dan apakah hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah kalau hamba itu memenuhi hak Allah? Qultu, maka aku berkata, aku menjawab. Mu'adz menjawab. Apa jawaban Mu'adz? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna haqqallahi 'alal ibad, maka hak Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba, yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, hendaknya hamba tersebut menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi, dan hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala jika hamba tersebut memenuhi hak Allah, alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Faqul, maka Mu'adz bertanya, maka aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah aku kabarkan berita ini kepada manusia, kepada orang banyak? Qala, maka Rasulullah bersabda, la tubasyirhum fayattakilu, janganlah engkau beritahu kepada manusia, jangan engkau beritahu orang banyak, agar mereka tidak bergantung kepada luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, dari hadis ini bisa diambil beberapa faidah. Yang pertama adalah ketawadhu'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau naik khimar, naik ke keledai. Dan keledai itu kalau zaman dahulu kendaraan yang paling buruk. Jadi ada onta, ada kuda, dan ada keledai. Keledai adalah kendaraan yang paling levelnya paling rendah itu. Antum punya Ninja, punya Supra, sepeda ontel. Nah, kadang-kadang naik sepeda ontel juga itu. Kalau antum tawadhu, jangan naik Ninja terus itu. Sombong nanti. Bisa jadi sombong. Rasulullah tawadhu, walaupun beliau memiliki onta, memiliki kuda, beliau enggak malu naik keledai. Paham ya? Karena keledai adalah tunggangan yang paling rendah. Kedua, bolehnya membonceng di atas keledai. Walaupun keledai buat boncengan berdua nggak apa-apa, selama keledai itu kuat. Ya, keledainya kecil, naik gendut-gendut, ya kasihan keledainya, nggak boleh. Selama keledainya kuat, kalau keledainya nggak kuat ya jangan, kasihan. Keledai kecil dinaiki di orang yang gendut-gendut nanti gimana? Yang ketiga, menunjukkan bahwa keringat keledai itu suci. Keringat dan air liur keledai itu suci. Sedangkan kotoran keledai adalah najis. Kemudian yang keempat,
adab yang sangat agung ketika seseorang tidak bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan masalah agama. Ketika ditanya dengan masalah agama, ketika tidak tahu, jawab aja Allahu a'lam. Sahabat juga begitu, Allah wa rasuluhu a'lam. Jangan malah dijawab dengan dengan jawaban yang ngawur gitu, mah berdosa nanti. Kalau nggak tahu juga katakan tidak tahu. Itu termasuk adab penuntut ilmu, adab menuntut ilmu, apalagi masalah agama. Pernah diriwayatkan Imam Malik itu ditanya tentang 22 masalah, beliau hanya menjawab 2 masalah. Yang 20 masalah beliau jawab dengan wallahu a'lam, Allahu a'lam. Pernah juga beliau ditanya dengan 100 masalah, beliau hanya menjawab 5 masalah saja. Sisanya beliau menjawab dengan Allahu a'lam. Kelima, faedah dari hadis ini, jika kita ditanya tentang masalah agama, kita tidak mengetahui, maka kita jawab dengan Allahu a'lam. Kalau para sahabat dulu mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kenapa? Karena Rasulullah masih hidup. Kalau sekarang kita menjawab dengan Allahu wa rasuluhu a'lam sebenarnya boleh, tapi lebih tepat kalau kita jawab dengan Allahu a'lam. Keenam, bolehnya menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu kan? Mu'adz tadi bertanya, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Wahai Rasulullah, bolehkah aku beritahu berita gembira ini kepada manusia? Rasulullah tidak memperbolehkan. Nah, ini berarti boleh menyembunyikan ilmu kalau terdapat maslahah atau kebaikan di sana. Kenapa tidak boleh diberitahukan kepada orang banyak? Karena takutnya ketika orang banyak mengetahui hal ini, mereka akan bergantung kepada luasnya kasih sayangnya Allah, sehingga mereka tidak mau berlomba-lomba berbuat kebaikan. Mereka hanya membatasi, kalau sebatas bertauhid sudah cukup, bertauhid cukup saja, nggak perlu berbuat amal kebaikan yang banyak. Mereka pasti akan berpikir seperti itu. Makanya Mu'adz itu dilarang untuk menyampaikan hadis ini kepada para sahabat. Walaupun pada akhirnya nanti sebelum Mu'adz itu meninggal, maka Mu'adz memberitahukan hadis ini karena takut melakukan dosa telah menyembunyikan ilmu. Ketujuh, mengkhususkan ilmu pada sebagian orang itu diperbolehkan. Dan hadis ini menunjukkan keutamaan Mu'adz karena Nabi SAW mengkhususkan ilmu itu untuk beliau SAW. Kemudian yang terakhir, hadis yang bisa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah murid meminta izin kepada gurunya untuk menyebarkan ilmu yang khusus diberikan gurunya kepadanya. Mu'adz tadi kan satu-satunya yang diberi ilmu oleh Nabi, maka ketika mau menyebarkannya kepada manusia, Mu'adz bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? La fayattakilu. Jangan, agar mereka tidak bergantung kepada luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan ini karena tinggal beberapa masalah yang kita bahas dan kita terjemahkan untuk insya Allah pertemuan yang akan datang. Tayyib, nahtatim bihada. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.